Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Salah satunya tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta. Tata rias busana pengantin Yogyakarta memiliki latar belakang budaya ketimuran. Jika seseorang mengenakannya, tampak perilaku yang amat terikat oleh budaya yang melingkupi tata rias busana pengantin itu. Hal itu juga menunjukkan sikap yang teratur dan terkendali kebebasannya, meskipun tetap menunjukkan keanggunannya. Tata rias busana pengantin Yogyakarta memiliki muatan berbagai simbol filsafat hidup yang perlu dilestarikan. Sebagai sarana untuk menguatkan identitas dan karakteristik budaya yang bersumber dari nilai-nilai tradisi yang berkembang di DIY, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY menggelar Lomba Pranatacara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta pada 24 Maret 2021 di Horizon Ultimaris Malioboro, Yogyakarta. Lomba Pranatacara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta yang diikuti oleh perwakilan DPC Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harpi Melati, Kabupaten Kota se-DIY ini merupakan hasil kerjasama Dinas Kebudayaan DIY dengan Harpi Melati DIY dan Paguyuban Pranatacara Yogyakarta PPY DIY. Lomba ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang dan ekspresi, serta meningkatkan kualitas generasi perias dan pranatacara agar tetap berpedoman pada aturan baku yang ada. Sebelum dilaksanakan Lomba Pranatacara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta, Dinas Kebudayaan telah melakukan workshop Lomba Pranatacara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta. Dalam workshop ini membahas tentang tata rias pengantin Jogja Putri dengan menghadirkan narasumber Bernadetta Srihanjati. Nah, tata rias pengantin Jogja Putri ini sebetulnya adalah tata rias pengantin, dulunya adalah tata rias pengantin Agustusan, ya, Agustusan. Jadi itu bukan merupakan, artinya semua sumber kan dari Keraton Yogyakarta, tapi merupakan busana adat Agustusan. Bapak Ibu sudah perso semuanya, sudah tahu semuanya bahwa sebelum merias ini tidak usah saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah pokok saja bahwa tata rias pengantin yang ini untuk putri dulu, bahwa bedak dasarnya adalah putih kekuningan. Ini yang terpenting. Ya, kalau yang sebelumnya itu membersihkan nggak usah saya jelaskan, itu sudah perso semuanya. Nah, boleh memakai shading dalam, boleh memakai skot, ya, boleh memakai skot, dan alisnya adalah berwarna coklat kehitaman, ya. Dan maaf, alisnya tidak berbentuk model sekarang ini alis semua, tetapi alisnya adalah alis melengkung indah. Tata rias pengantin Pais Ageng Jangan Menir dengan narasumber Listiani Sintawati. Kita akan mulai dari membuat jahitan alis dan jahitan mata. Namun saya juga akan menyampaikan di sini, ini besok itu bukan untuk acara uji kompetensi, gitu ya. Ini untuk lomba. Artinya kalian semua boleh memulai dari, umpamanya kita mengukur dulu ukurannya 3 jari, 2,5 jari, dan 1 untuk digodok. Itu sebagai patokan. Karena apa? Membuat jahitan alis dan jahitan mata dan alis menjangan rangga sangat berkaitan dengan ujung penitis. Artinya penjepitnya boleh membuat patokan-patokan dulu. 3 jarinya kita buat dulu, 3 jari ke sampingnya, 2,5 jarinya, gitu ya. Kemudian yang penting adalah karena jarak antara penitis dan kodak itu yang akan digunakan untuk membuat jahitan mata. Itu penting sekali. Jadi langsung kita titik dulu.
kalaupun kalian mau membuat cengkorongan tipis dengan pensil coklat dulu kalau memang waktunya ada, silakan. Kemudian nanti dihapus kalau sudah kita membuat jahitan, gitu sih. Jadi jahitan alis menuju dari ujung mata diangkat ke atas menuju ke alis menjangan rangga yang ke atas, kemudian kalau kita tarik garis lurus akan menuju ke titik penitis. Sedangkan untuk tema Pranatacara Lampah Sarimpitan Pengantin Gaya Yogyakarta menghadirkan narasumber Faizal Nur Singki. Ibu kekalih kula menika sampun caos sangu dumateng panjenengan supados panjenengan sugih seserepat lan tetembungan. Ingkang dipun petik saking paes pengantin lan rengganing busana. Kalih punika sampun dipun aturaken, sampun dipun caosaken. Lah, suwasana lah benjing lombanipun wonten mriki. Papanipun menika dite wujud pendopo. Sinasa wonten saka. Ning dite pendopo. Lah monggo anggenipun pendopo menika suwasana wonten lebet mriki benjing kados pundi. Semoga panjenengan anggenipun ngreka basa ngerakit ukara. Pendopo menika wonten sakanipun ning plong. Ning nek wonten tebungipun, ngaten menika naminipun gedhog. Nggih. Cakrek. Gedhog nggih. Next. Nah, kalian gending semoga dipun pilih gending ingkang saged kangge anjantur tegesipun. Gending ingkang saged kangge anjantur menika gending ingkang lirih. Lirih boten swara, lajeng temponipun tempo lambat. Upaminipun panjenengan saged mawi gending-gending pilihan gending ketawang. Sampun ngantos jatur kok nganggo gati podosing. Gati podosing menawi live menika mawi tambur, mawi slompret. Lah menika badhe kalah Prabowo kaliyan tambur slompretipun. Para kaca panonton. Gayut Ngayogyakarta prayogi hanyingkiri gending-gending ingkang dados ciri mati tlatah sanes. Dalam acara ini juga sebagai sosialisasi tutorial 7 tata rias pengantin gaya Yogyakarta, yaitu tata rias pengantin Jogja Pais Ageng, tata rias pengantin Jogja Putri, tata rias pengantin Jogja Pais Ageng Jangan Menir, tata rias pengantin Jogja Pais Ageng Kanigaran, tata rias pengantin Kasatrian Pager Selikuran, tata rias pengantin Kasatrian Ageng, dan tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Workshop ini diikuti oleh perwakilan dari DPC Harpi Melati Kabupaten Kota SDIY yang mewakili lomba Pranatacara dan tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta. Maka hari ini merupakan pembekalan bersama. Adapun kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah kami laksanakan di tahun 2020. Yaitu terkait dengan tutorial. Kami mengadakan tutorial terkait dengan 7 tata rias pengantin dan tutorial terkait dengan Pranatacara. Monggo dahulu ini bisa kita laksanakan, kita bersama-sama kita laksanakan di dalam kita bermasyarakat. Dan ini baru pertama kali kami di Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan ini. Monggo kami minta bantuan dan kerjasamanya baik kepada Harpi Melati maupun kepada DPD. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik pada saat pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan workshop lomba Pranatacara dan tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY kemudian menindaklanjuti dengan menggelar lomba-lomba Pranatacara dan tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta. Kami dari DPD Harpi Melati Daerah Istimewa Yogyakarta, Himpunan Ahli Rias Pengantin di Yogyakarta,
alhamdulillah kami mendapat kesempatan dari Dinas Kebudayaan untuk membuat sebuah tutorial tata rias pengantin yang ada di Yogyakarta. Kami di Jogja mempunyai 7 tata rias pengantin yang sudah dibakukan, sehingga kami diminta oleh Dinas Kebudayaan untuk membuat tutorial bagaimana pembuatan rias pengantin dari awal sampai akhir, dan juga membuat tutorial tentang srono sesaji yang biasa digunakan di tata rias pengantin. Nah, kebetulan sekarang ini tindak lanjutnya dari tutorial tersebut, sehingga Dinas Kebudayaan bersama dengan Harpi Melati Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga oleh Paguyuban Pranoto Coro mengadakan workshop, dan selanjutnya pada tanggal 24 nanti mengadakan lomba tata rias pengantin dan juga lomba tentang bersama MC di Paguyuban Pranoto Coro. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta ataupun PPY bersinergi dengan Harpi Melati Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun Kundo Kabudayan akan melaksanakan kegiatan bersama, yaitu lomba terkait dengan tata rias pengantin dan lampah-lampahnya, dan didukung juga oleh Paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta dengan nanti lomba janturannya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan awal pertama kali yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan. Kita ketahui bersama bahwa Paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta sudah berdiri sejak tahun 2015, selalu bersinergi dengan Dinas Kebudayaan, didukung, dan ini adalah langkah yang pas. Apalagi kita bisa bersinergi dengan kawan-kawan perias yang tergabung dalam organisasi resminya Harpi Melati Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan ke depan ini akan selalu berlanjut, dan kegiatan-kegiatan yang berbau seni untuk nguri-nguri kabudayan, apalagi nilai-nilai tradisi dalam dunia rias pengantin sangat dinantikan. Kiprah Harpi Melati DIY dan Paguyuban Pranatacara Yogyakarta (PPY) telah diakui keberadaannya. Harpi Melati dan PPY merupakan organisasi yang bergerak pada tradisi pernikahan yang sakral, khususnya bagi masyarakat Jawa. Proses pernikahan merupakan proses tradisi yang sakral, khususnya bagi masyarakat Jawa. Ada beberapa tahapan dan ubur rampe yang harus disiapkan dalam prosesi pengantin adat Jawa. Dalam prosesi itu terkandung nilai-nilai budaya luhur yang harus dilestarikan agar bisa terus berkembang sampai ke anak cucu dan tidak hilang di telan zaman. Sebagaimana kita ketahui, proses pernikahan adalah sebuah proses tradisi yang sakral, khususnya pada masyarakat Jawa. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan ubur rampe yang harus dipersiapkan. Dalam proses pengantin adat Jawa banyak terkandung nilai-nilai budaya luhur. Tugas kita semua adalah untuk melestarikan agar bisa terus berkembang sampai ke anak cucu dan tidak hilang di telan zaman. Izinkan kami mengutip apa yang dinyatakan atau disampaikan Gusti Kanjeng Bandara Raden Ayu Pakualam ke-10 ketika beliau selaku ketua PKKDS Yogyakarta yang ketika itu menekankan pada pelantikan pengukuhan DPD Harpi Melati Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat persis beliau menyampaikan bahwa keberadaan Harpi harus tetap terus dipertahankan, berinovasi tanpa menghilangkan yang baru. Rias pengantin Jawa tetap memiliki pakem tersendiri. Fenomena make up artist atau sering kita sebut noir menjadi tren di mana-mana. Tetapi
Lalu banyak pengantin yang latah ingin dirias dengan mua. Disinilah peran Harpi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta DPJ Harpi Kabupaten Kota untuk bisa mengedukasi, memberikan proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata rias pengantin Jawa khususnya Yogyakarta. Jadi tugas panjenengan dari DPJ Harpi harus terus mengedukasi masyarakat untuk terus melestarikan tentang tata cara pengantin yang punya nilai-nilai sakral. Lomba Pranata Cara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta kali ini dengan materi lomba Pranata Cara dan Tata Rias Jogja Putri dan lomba Pranata Cara dan Tata Rias Pais Ageng Jangan Menir. Lomba ini menghadirkan tim juri yaitu Bernadita Srihanjati, Angger Sukisno, Jack Haryanto. Dalam lomba ini dilakukan penilaian yang terdiri dari tata rias dan busana, tata bahasa, tembang, narasi, janturan, kreativitas, serta penampilan. Sedah kandel ingkang angrenggani usus mlati priya kalung sinar para aneng tresno jati dadya kiraping pangantian kaesti luhur ala kasih wimbu kegondo arum nenggih yakti pun Jogja Putri mindaring yen cinondro kekarane wong akrami tutu pandra tutu rupa hati pawe dinarung swaraning gongso ambabar bronto asmoro Paten Sarimbit Arso Manjing ing Sasono Pahargyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon kawijinan mugi katur dhateng panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang tansah sinuba sinigoto ing panghormatan. Kiraping temanten gagrag Ngayu Jakarta hadiningrat Pais Jogja Putri
saking Kulon Progo tumuli badhe kapurwagan. Binarung swaraning pangkurung renas temanten enggal tumata. Lomba Panotocara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta se-Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bertujuan sebagai sarana penguatan identitas dan karakteristik budaya yang bersumber dari nilai-nilai tradisi yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan ruang dan ekspresi serta meningkatkan kualitas regenerasi perias dan pranotocoro dengan tetap berpedoman pada aturan baku yang ada. Seluruh peserta menyajikan penampilan yang terbaik di depan tim juri. Setelah dilakukan penilaian oleh tim juri, dalam lomba ini yang berhasil memperoleh juara pertama adalah DPC Harpi Melati Bantul, juara kedua DPC Harpi Melati Sleman, juara ketiga DPC Harpi Melati Kota Yogyakarta, juara harapan 1 diperoleh oleh DPC Harpi Melati Gunung Kidul, serta juara harapan 2 diraih oleh DPC Harpi Melati Kulon Progo. Tata rias busana pengantin Yogyakarta memiliki muatan berbagai simbol filsafat hidup. Begitu juga pranata acara juga memiliki peran penting dalam sebuah prosesi pengantin adat Jawa. Keberadaan Harpi Melati dan PPY harus terus dipertahankan. Keduanya harus terus melakukan inovasi tanpa menghilangkan yang baku. Tata rias pengantin Jawa telah memiliki pakem tersendiri. Namun fenomena make up artis atau biasa disebut MUA kini menjadi tren di masyarakat. Sehingga banyak pengantin ingin dirias oleh MUA. Dengan fenomena inilah, keberadaan Harpi harus mampu mengedukasi masyarakat tentang tata rias pengantin Jawa, khususnya Jogja yang telah memiliki pakem yang tidak bisa dirubah. Seiring perkembangan zaman, tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta terus mengalami perubahan. Namun perubahan yang ada seharusnya tidak bisa menghilangkan pakem yang telah ada. Karena tata rias busana pengantin gaya Yogyakarta yang menjadi salah satu kebudayaan kita harus terus dilestarikan agar bisa diwariskan pada generasi penerus kita.